Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, sehat, bahagia, harus selalu sehat ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah kalau Bu Retna sehat. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan praobservasi ya, Bu. Kegiatan ini kita laksanakan sebelum jenengan supervisi nanti. Tujuan dari kegiatan ini adalah saya harap Bu Retna ini nanti bisa lebih siap lagi, bisa lebih matang lagi, bahkan lebih percaya diri lagi ketika nanti melaksanakan kegiatan supervisi. Namun sebelum jenengan melakukan supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, nggih, Bu. Yang pertama, terkait tujuan pembelajaran nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Bu Retna capai? Oh ya, terkait tujuan pembelajaran ya, Bu. Saya di sini ingin berfokus kepada pemahaman siswa terlebih dahulu. Jadi saya ingin anak-anak ini bisa mengetahui perbedaan antara jarak, perpindahan, percepatan, kelajuan, kecepatan. Karena di pembelajaran kali ini kita babnya itu kinematika gerak, seperti itu kurang lebihnya. Ini berarti mapel fisika. Pada mapel fisika ini. Lalu tadi tentang gerak. Apa sih yang ingin dikembangkan dari pembelajaran ini? Karena ini berkaitan tentang gerak, dan tentunya gerak itu kan pasti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, benar, Bu. Jadi di sini saya ingin si anak-anak tersebut itu bisa membedakan contoh dari perpindahan itu seperti apa, contoh dari kelajuan seperti apa, percepatan seperti apa, dan sebagainya, sehingga anak-anak tersebut itu berpikir, oh ternyata yang kita lakukan ini ternyata itu contoh dari fisika, yang ternyata itu ke dalam keseharian kita, seperti itu sih, Bu. Berarti ingin diimplementasikan agar anak tahu ternyata kegiatan sehari-hari pun masih masuk dalam materi fisika. Iya, seperti itu. Sangat luar biasa sekali, Bu. Nah, untuk menunjang itu pastikan jenengan sudah menetapkan model pembelajaran. Kira-kira model pembelajaran apa yang bernapakan? Nah, untuk model pembelajaran, karena gerak itu cenderung ke praktek ya, Bu. Jadi saya di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi berpacu pada permasalahan. Jadi nanti ada masalah, dan nanti di situ kita menganalisis bareng dengan siswa, seperti itu. Lalu untuk strateginya sendiri seperti apa, Bu? Strategi pembelajarannya. Nah, karena strategi pembelajaran yang saya gunakan itu PBL, model pembelajarannya. Jadi strateginya yaitu ya tentu kan pasti ada kasus ya, Bu ya. Ada kasus. Jadi yang pertama sebelum masuk ke kasus, siswa tersebut anak-anak kelas itu saya beri sedikit pengenalan terlebih dahulu mengenai materi. Setelah itu baru saya bagi kelompok. Setelah saya bagi kelompok, baru saya masukkan kasusnya lah, terus untuk masing-masing kelompok untuk menganalisis kasus tersebut, karena kan kasusnya ada 2. Nah, sehingga masing-masing kelompok itu harus menyelesaikan kasus itu dengan manajemen waktu itu lah. Setelah sudah dikerjakan sudah didiskusikan dengan kelompok masing-masing, selanjutnya beberapa kelompok mungkin saya tunjuk untuk mempresentasikan. Setelah presentasikan, nanti kita diskusikan bareng mengenai sebenarnya itu kasusnya seperti apa, semacam refleksi, bersama. Itu rencana mau dibagi berapa kelompok, Bu? Satu kelas? Rencana satu kelas, karena ini 25, saya bagi menjadi 5 karena biar adil ya, Bu ya. Berarti sudah direncanakan matang-matang. Harus itu. Untuk penilaiannya sendiri berarti ada penilaian apa saja yang benar Bu Retna terapkan? Penilaian, kalau untuk penilaian pasti ada penilaian sikap ya, Bu ya. Sikap, karena kan tiap individu pasti beda. Terus kita lihat penilaian sikap, terus penilaian pada saat presentasi, terus penilaian formatifnya juga, terus keaktifannya juga di dalam kelompok, seperti itu sih, Bu. Berarti sangat luar biasa sekali, Bu. Ini nanti kelasnya kelas. Nah, untuk kelas, sasarannya kelas, karena materi ini di kelas 11, jadi kelasnya itu kelas 11A, Bu. Rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin ini, Bu. Insya Allah nanti pada hari Senin saya akan mendampingi Bu Retna untuk melakukan supervisi ya, Bu ya. Saya harap juga dengan adanya kegiatan ini, supervisi ini
apa yang Bu Retna harapkan, apa yang sudah Bu Retna tulis dalam tujuan di modul ajar, bahkan langkah-langkahnya itu bisa dijalankan sesuai rencana Bu Retna. Dan semoga kegiatan supervisi ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, nggih Bu. Sekian saja nggih Bu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Sudah. Ya udah, kalau sudah berdoa, selanjutnya sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ahmad Fatih, Amelda, Aminah, Angela, Ani, Arina, As'ad, Bilqis, Iza, Miftah, In'am, Diva, Yusuf, Muhafidin, Nafisa, Naifa, Nailatus, Nur Arima, Sofia, Tita kemana? Ada. Veto, Wafa, Warna, kenapa? Sakit. Dari kapan? Hari ini atau kemarin? Kemarin. Zahra, Zulfa, Zilda, ya baik, berarti yang hari ini yang tidak berangkat itu Warna karena sakit ya. Nah, gimana setelah upacara, masih semangat? Ya, walaupun habis panas-panasan tetap harus semangat ya, semangat belajar. Kemarin kita sudah membahas perihal bab apa yang buat ulangan? Bab apa? Vektor. Lah ini kita masuk bab baru, yaitu mengenai bab kinematika gerak. Yang kemarin sudah Ibu melaksanakan pretest ya. Nah, hari ini kita akan belajar, karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenai kinematika gerak dengan subbabnya itu gerak lurus beraturan. Nah, tetapi sebelum masuk ke gerak lurus beraturan, itu kalian terlebih dahulu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gerak, apa itu perpindahan. Kayak pretest kemarin kan yang Ibu tanyakan perihal apa? Gerak, terus besaran, terus perbedaan GLB dan GLBB, seperti itu ya. Ada yang bisa menjawab pengertian apa itu gerak? Ada yang mau mengacungkan tangan? Yang berani pengertian gerak, silahkan Keto. Sembari dijawab, menurut kamu gerak itu apa? Gerak adalah apa? Gerak itu apa? relatif, Bu. Kalau bergantung pada Gerak itu relatif? ya, Gimana kok? Coba kata-katanya. gerak itu perubahan posisi berbeda terhadap titik acuan. Perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Adakah yang berbeda? Apa? Zahra? Perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan dari suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi bisa disimpulkan kalau mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti berkaitan dengan yang namanya gerak ya. Kayak kita dari rumah ke sekolah ada gerak nggak? Kita makan ada gerak nggak? Yang nggak ada
gerak itu saat apa? Mati. Tidur pun tanpa kita sadari ada gerak ya. Entah guling kanan, kiri, tapi kalian nggak sadar. Nah, jadi gerak itu apa? Gerak itu adalah suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi gerak itu apa? Perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Jadi kalau di fisika itu geraknya itu ada titik acuan. Tetapi kalau di kehidupan kita sehari-hari, gerak itu ya mungkin kita berjalan, kita bicara pun gerak kan? Nah, bedanya dengan fisika itu ada titik acuannya. Nah, coba yang ini. Dari beberapa yang bubul-bubul ini ya. Sodik berangkat ke sekolah, orang berlari di mesin lari fitness, Budi duduk di dalam kereta yang sedang bergerak, anak yang bermain komputer. Dari keempat contoh itu yang termasuk gerak mana? Gerak fisika yang sesuai pengertiannya. Sodik berangkat ke sekolah, kenapa itu termasuk contoh dari gerak? Karena berpindah. Titik acuannya apa berarti? Rumah. Dia pindah dari rumah ke sekolah. Terus orang berlari di mesin lari fitness sama anak yang bermain komputer itu termasuk contoh gerak apa bukan? Kenapa? Karena nggak ada titik acuannya, dia masih di tempat yang sama, ya nggak? Nah, terus Budi duduk di tempat kereta yang sedang bergerak, termasuk gerak atau bukan? Kan? Budi tidak dikatakan bergerak jika titik acuannya itu ke kereta, kan masih diam di kereta kan? Nah, sampai sini bisa paham mengenai pengertian gerak? Insya Allah. Nah, selanjutnya ada posisi dan kedudukan. Posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Ya, misal posisi ini ya, posisi C misal min 6 meter dan B 4 meter dari A. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, besaran gerak kemarin di PTS sudah Ibu tanyakan. Yang jawab apa aja? Ada yang mau mengacungkan tangan? Apa? Abid? Kecepatan, terus percepatan. Yang jawaban kamu bukan dari ini, jawaban kalian dulu. Kelajuan, gaya. Sama nggak sama yang di sini, yang dalam PPT Bu? Yang kalian jawab waktu di PTS? Hampir sama. Jadi besaran gerak itu ada berbagai macam ya. Salah satunya apa? Jarak, perpindahan, kecepatan, waktu, percepatan. Yang belum ada apa? Kelajuan. Nah, kalian itu harus bisa membedakan apa itu jarak, apa itu jarak itu apa? Panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Kalau perpindahan, nah perpindahan itu perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Doni bersepeda ke barat sejauh 5 km, kemudian 4 km ke timur, berarti udah ke sana balik lagi ya kan? Nah, artinya Doni menempuh jaraknya 9 km. Kenapa jaraknya 9 km sedangkan perpindahannya 1 km? Kenapa? Dari pengertian jarak dan perpindahan tadi. Kenapa? Kenapa berarti? Nah, pengertian jarak tadi, pengertian jarak itu apa? Panjang lintasan yang ditempuh. Berarti kan panjang lintasan yang ditempuh walaupun dia bolak-balik tetap dihitung. Dia ke sana 5 kilo, ke timur 4 kilo, tetap dihitung. Berarti ditotalkan menjadi Nah, kalau perpindahannya kenapa cuma 1 kilo? Pengertian perpindahan apa? Pengertian perpindahan apa? Perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Lah kan berarti yang dihitung hanya kedudukan awal dan akhir. Awalnya di sini, berarti akhirnya di sini. Berarti masih ada sisa berapa kilo? 1, sehingga perpindahannya hanya 1. Paham nggak? Paham ya mengenai perbedaan jarak dan perpindahan? Oke. Nah, terus ini gerak melingkar. Pernah melakukan gerak melingkar? Gimana? Pusing. Enggak selalu pusing. Nih, gerak melingkar misal seorang siswa berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Lapangan kan pasti lintasannya lingkaran ya. Nah, berarti ia menempuh jarak sama dengan kelilingnya, tetapi tidak menempuh perpindahan. Kenapa? Nah, karena dia itu kan jarak lintasannya ya berarti keliling lingkarannya, tetapi perpindahannya tetap karena dia kembali ke titik awal. Berarti dia walaupun gerak tapi dia tidak pindah, kembali ke posisi awal ya. Paham ya? Nah, 36 km per jam. Terus apa lagi yang diketahui? Waktunya berapa? 10 detik. Ditanya apa? Jarak itu apa namanya? S. Berarti rumusnya di sini bisa dikerjakan langsung? Berarti berapa? 10 kali. Jadi S-nya berapa? Meter per. Paham? Terbukti? Terbukti ya? Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok untuk melihat motor GP ya. Dan langsung menempatkan langsung aja. Kelompok 2, Yusuf, Muhafidin,
Amina, Miftah, Nailatus, Warna. Kelompok 2. Sini ya. Kelompok 3, As'ad, Diva, Ani, Nafisa, Sofia, Wafa. Kelompok 3. Langsung. Oh, ini Warna tak ganti Zilda karena biar pas. Ya, Zilda berarti kelompoknya tadi Yusuf, Wafidin, Amina. Lah yang sisanya kelompok 4, Inam, Angel, Iza, Naifa, Zahra, Tita sama Zilda. Ayo sudah duduk berkelompok 1, 2, 3, 4, silakan langsung menempatkan diri. Ini LKPD-nya diisi, paling belakang ada materinya. Nih, belakang ada materinya. Sudah duduk Pak. Ini nih, sini porosnya nih. Enam, terus nih nggak apa-apa ya. Sudah dapat LKPD-nya semua? Belum? Ya. Jangan lupa kalian isi kelompok sama namanya, ya. Sudah diisi semua? Kalau sudah, lihat ke depan. Cukup banyak. Perhatikan dulu ya. Membuka posisi nyaman yaitu sudah Malaysia. Lantas, seperti apa sih sirkuit Mandalika sekarang? Mari kita lihat perbandingan sirkuit Mandalika Indonesia versus Sepang Malaysia. Dan sebelum lanjut kita subscribe dan nyalakan notifikasi untuk dapat informasi terbaru dari sirkuit yang lebih populer. Mandalika Grand Prix Association yang lain adalah anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, bakal menggelar ajang balap motor MotoGP. Karena ITDC memiliki latar belakang pariwisata, maka sangat diharapkan mampu mengkolaborasikan antara pariwisata dan olahraga terkhusus MotoGP. Nah, dengan demikian sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk jalan kawasan yang akan tetap berguna jika tidak ada perjalanan balap. Pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Sirkuit Mandalika menyuguhkan keindahan alam sekitar yang pastinya akan disukai oleh pengunjung. Yang setidaknya ada tempat untuk cuci mata selain melihat aspal balapan. Misalnya ada panorama ikan sirkuit yang berada di pinggir laut. Kualitas hiburan dari sirkuit ini jelas mengalahkan sirkuit Sepang yang hanya berada di tengah kota. Pemandangan lautnya bisa menjadi daerah wisata baru di Indonesia. Sirkuit Mandalika akan memanjakan para pembalap dan penonton. Masyarakat Indonesia perlu bersabar nih untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan melintas di sirkuit Mandalika. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021. Menurut kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi sirkuit 13 yang berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober 2021. Sementara untuk MotoGP sendiri, Indonesia sudah dipastikan bakal menjadi tuan rumah di musim ini dan baru bisa menggelar balapan MotoGP pada 2022 mendatang. By the way, selain pemandangan saja nih yang disebutkan, kualitas aspal sirkuit Mandalika juga lebih bagus dari sirkuit Sepang. Tetap menggunakan metode plastik aspal yang membuat kualitas aspal lintasan menjadi yang terbaik. Metode ini salah satu jenis ukuran beraspal panas, fasilitas penonton dan aspal terakhir pada tahun 2016. Terlebih setelah terjadi kecelakaan, Sampai sini saja. Cukup. Karena yang paling penting itu kalian sudah melihat lintasannya, bentuk lintasannya lihat berkelok-kelok-kelok. Ada yang lurus, ada yang kelok. Nah, oke. Nah, dibuka LKPD-nya. Kita buka ke tujuan dari LKPD ini, yaitu untuk apa? Menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan. Terus kalian bisa menghitung mengenai kelajuan, kecepatan, percepatan dengan rumus ya. Nah, yang pada kegiatan pertama, kalian yang nomor 1, kalian bisa langsung menjalankan. Ini satu kelompok itu banyak. Ini kan enggak saya staples, bisa dibuka. Nah, mungkin bisa langsung dibagi saja biar lebih efektif. Ayo langsung berkelompok, langsung diskusi. Sudah dilihat, ini kan videonya, cuplikan videonya, sudah melihat lintasannya. Nah, ya didiskusikan dengan kelompoknya. Itu kan ada beberapa poin. Ya, jadi biar kalian berdiskusi semuanya, nggak ada yang nganggur. Ya, misal ini kan jadi 3 lembar. Satu lembarnya dibagi 2, nggak masalah. Ya, didiskusikan ya. Yang perihal nomor 1, apa masalah dari video tersebut? Ibu beri waktu 10 menit cukup? 10 menit cukup ya? Cukup, kan kelompokan. Ayo makanya dikerjakan sebisanya dulu dengan kelompoknya. Silakan diskusi ya. 10 menit sampai di Nah, diingat-ingat ya, di situ kan satuannya belum SI, di SI kan dulu. Ya kan? Masih ada yang kilo. Nah, diurutkan ini kan 3, berarti terakhir. 1, 2, 3. Ditulis bawah ini. 1, 2. 1, 2. Ayo didiskusikan. Ini tadi ayo didiskusikan bareng sama Veto. Makasih Bu. Ya. Sudah? Sama sini sudah? Belum. Nah, yang satu bendanya udah semua belum? Ini belum.
ini kan ini. Sebenarnya contoh masalah contohnya apa? Jadi pada ini, pada video ini yang contoh pada bidang lain. Misal pada contoh aplikasi lain selain MotoGP apa? Yang sama. Ya menurut kelompok kalian apa di sini? Contoh perlintasan. Boleh apa? Berarti ini perbedaannya juga ke kilometer. Nah ini satuannya 300. 1 kilo berapa meter? Nah berarti 1000 dikali berapa? Nah iya yang diperjelas apa gitu. Kalau sini sudah apa? Tapi diubah ke satuannya. Nah, satuannya apa? Ini itu jarak itu satuannya meter Pak ya, Mama. Enggak ada skonnya ya, meter. Itu berapa meter? Berapa? 1000. Nah, berarti 1000 dikali? Nah, berapa? Nah. Kenapa? Jarak. Belum. Sejadinya nggak apa-apa. Yang sudah paling banyak kelompok mana? Sini kurang berapa? Sudah. Lah, 15 meter menit. Menit jadikan detik. Berarti 1 menit berapa detik? 1 menit berapa detik? 1 menit berapa 1 jam? Nah, berarti kali. 15 kali 60. Sudah, sini sudah selesai. Hari ini. Nah, udah langsung. Bedanya adalah sama-sama beras supaya kita pakai gerak. Terus yang beda orang saya bedanya di alam sudah baru untuk ini bisa berbeda karena ini bisa di awal dan sama atau jadi akhir. Apa perbedaan antara perbedaan adalah itu jauh bergerak, sedangkan perpindahan itu dari garis awal sampai garis akhir. Tutup ya. Ada yang nanya? Sudah paham ya teman-teman ya, Mas, kamu yang sering ngobrol sudah paham ya. Ada yang nanya? Ayo, Pak, silakan. Ayo. Kegiatan bulan. Yang nomor 2. Yang B. Berapa besar pindahan jaringan dari titik A ke titik D? Bisa diulang. Dijelaskan juga. Yang. Berapa besar perbedaan jaringan dari titik A? Ya, itu mau jelaskan. Kenapa bisa jawabnya segitu? Ya. Kenapa, Fatih? Video tuh katanya Bu. Oke. Ya. Kalau ada perbedaan jaringan dari titik A ke titik D, sebenarnya 100 ini. Ya. Ya, Pak. Nomor 2, jaringan 1. Nomor 2, jaringan 1. Kalau yang A. Kenapa waktu? Tadi yang 1. 2 yang 1 yang Rina Rini. Ini ada dua kemungkinan kok. Ya. Kenapa ini lebih cepat daripada Rina? Apakah ini tadi Rina? Silakan. Ini tuh. Kenapa Rina dan Rini? Kenapa lebih duluan Rina? Rina daripada Rini. Karena, oke. Ada kemungkinan Mas. Kenapa Rina bisa masuk sekolah lebih awal daripada Rini? Itu karena Rina berlari dan kemudian Rina lewat jalan pintas sehingga lebih awal ke sekolah daripada Rini. Karena Rina weekend, profesornya nanti. Bagaimana? Itu. Gimana bisa diterima nggak jawabannya? Atau mungkin jawaban dari kelompoknya Yusuf apa jawabannya? Ayo kenapa? Oh ya. Intinya sama kalau di masalah sepertinya tetap jalan kaki ya. Cuman di sini kenapa berangkatnya lebih awal karena merasa dia piket jadi bertanggung jawab. Jadi dia berangkatnya lebih awal dan menambah kecepatan berjalan. Nggak harus berlari kan? Jalan ada yang jalan santai dan jalan. Nah seperti itu ya. Silakan ditutup. Silakan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Percepatan sama-sama percepatan. Kelompok sana apa? Jarak dan perpindahan. Jadi ya di nomor 1 itu mengenai percepatan pembalapnya ya, perpindahannya, terus jaraknya, GLBB-nya ya kan. Terus yang nomor 2 saya kira yang B dan C saya kira sudah sama ya kan.
Karena kan mengapa jarak dan perbedaan yang dialami peserta balapan motor GP itu berbeda? Ya karena percepatannya itu beda ya kan. Nah mungkin ada yang berani bus, mungkin ada yang lebih hati-hati kayak gitu kan. Nah terus yang 3 saya kira sudah paham, dan yang D mungkin yang berbeda, banyak yang berbeda. Sebutkan contoh masalah serupa yang terjadi pada bidang lain. Apa yang kelompok sini? Sepeda balap, balap sepeda, lomba lari maraton, habis sama dengan estafet, terus lari maraton sama ya. Terus yang nomor kegiatan 2, yang nomor 1 sudah dibahas tadi. Yang nomor 2A itu saya kira juga sama, B pun sama. C-nya berapa lama waktunya? 25 sama semua ya. Yang D-nya berapa kecepatannya? Berapa? 0,0 satuannya apa? Nah, terus yang E termasuk GLB atau GLBB? Iya. Terus yang nomor 3 jawabannya berapa? Kelompok sana tadi? Kelompok sana berapa tadi jawabannya? Yang nomor 3? 3,4 meter per sekon. Sini 3,33 meter per sekon. iya dibulatkan ya Pak. Sini kelompok sini berapa? 3,3 satuannya apa? meter per sekon. Nah jangan lupa satuannya. Kelompok sana 3,4 ya kan, 3,33333 ya. Nah dibulatkan 3,4 meter per sekon saja. Nah sudah LKPD-nya kita tutup. Berarti sudah selesai perihal LKPD. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, gerak lurus beraturan? Sudah bisa membedakan mengenai jarak dan perbedaan? Tadi jarak itu apa? Jarak adalah lintasan. Panjang lintasan yang ditempuh suatu. Kalau perpindahan itu apa? Perubahan posisi suatu benda. Sudah bisa membedakan ya contoh jarak dan perpindahan. Oke. Nah kalau GLB itu apa tadi? Gerak lurus beraturan. Baik. Nah sekarang untuk belajar minggu depan berarti kita ketemu lagi di hari Senin Sabtu. Nah kalian untuk mempelajari halaman 42 ya, dipelajari ya, silahkan latihan soal dan jawaban. Dan untuk bisa dirapikan bukunya dan alat tulisnya. Habis ini biar fokus ke pelajaran selanjutnya ya. Tidak ada yang ditanyakan kan? Ya. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa dipelajari materinya dan latihan soalnya. Untuk LKPD-nya disimpan per kelompok ya. Sudah. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retna. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bina. Bagaimana ini Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, Ibu. Oke, Bu Retna, kemarin kita khususnya Bu Retna ya, kita dari melaksanakan praobservasi sampai saya ikut jenengan ketika pembelajaran di kelas guna melakukan observasi atau supervisi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin melakukan atau melaksanakan yang namanya pasca observasi nih Bu. Nah, untuk kegiatan pasca observasi ini sendiri tujuannya supaya mungkin antara saya dan Bu Retna itu bisa saling sharing, saling berbagi khususnya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Retna lakukan. Nah, pada kegiatan ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan tanyakan ke Bu Retna yang berkaitan tentang proses pembelajaran yang Bu Retna lakukan kemarin. Siap. Gimana Bu rasanya kemarin melakukan pembelajaran di kelas yang dimana saya ikut ke dalam
kelas Bu Retna? Kalau perasaan ya udah pasti senang ya Bu ya, senang karena kan bertemu dengan anak-anak itu kan senang. Terus selain itu kan juga di bab baru sehingga kita kan berusaha untuk belajar dengan suasana baru juga. Jadi ya lebih senang. Anak-anak juga kemarin alhamdulillah aktif semua, jadi menambah semangat, senang belajar. Ya. Selain bertemu dengan anak, kan kemarin juga kita melaksanakan yang namanya supervisi. Nah, perasaan Bu Retna sebagai guru sendiri ketika disupervisi oleh guru lain itu seperti apa sih Bu? Untuk perihal supervisi sebenarnya masih sedikit deg-degan ya Bu, karena kan pengalaman mengajar saya masih sedikit. Jadi kalau ada guru yang mensupervisi itu pasti ada deg-degan, tetap ada rasa deg-degan. Tetapi di sisi lain saya mengambil untuk mengalihkan rasa deg-degan itu dengan cara kalau nanti kan setelah supervisi kan nanti ada penilaian ya Bu, maksudnya mendapatkan refleksi dari kepala sekolah. Jadi saya menjadi tahu ternyata kekurangan saya itu seperti ini. Jadi untuk menambah gimana cara belajar atau gimana cara mengajar yang lebih enak, mungkin yang lebih asik seperti itu ya Bu ya. Luar biasa, berarti Bu Retna ini guru yang mau menerima masukan dari orang lain, mau belajar sehingga kedepannya bisa merubah apa yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu mungkin Bu Retna bisa diceritakan sedikit kemarin proses pembelajarannya seperti apa Bu? Untuk proses pembelajaran kemarin kan saya menggunakan model PPL nih Bu, pembelajaran yang berbasis pada masalah. Nah, jadi awal mulanya kan sebelum masuk ke masalah, saya menyampaikan materi terlebih dahulu sedikit mengenai apa itu gerak, perpindahan, terus jarak. Setelah penyampaian materi, saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok ya Bu ya. Setelah itu saya sampaikan LKPD-nya. Nah, setelah sampaikan LKPD, saya menyampaikan perihal permasalahan yang saya tampilkan pada LCD proyektor, sehingga anak-anak menganalisis permasalahan itu yang selanjutnya untuk mengerjakan di LKPD seperti itu. Oke, ini kan berarti urutannya sudah sesuai dengan yang dituliskan oleh Bu Retna di modul ajar yang diberikan ya Bu. Nah, dalam pembagian kelompok sendiri tentunya kan anak diberikan tadi LKPD atau permasalahan. Nah, itu tujuannya untuk apa Bu? Untuk tujuan pemberian LKPD ya tentunya kan untuk sebagai LKPD kan salah satu sebagai asesmen ya Bu ya. Asesmen dalam pembelajaran ya tentunya untuk agar saya mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tersebut terhadap materi yang sudah saya sampaikan di awal. Tadi LKPD sendiri kan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Retna itu termasuk dari asesmen. Nah, asesmen yang sudah dilakukan salah satunya memberikan LKPD nih Bu. Selain itu ada enggak Bu asesmen yang Bu Retna berikan? Iya, asesmen yang saya berikan sebelum pembelajaran Bu. Jadi saya melakukan diagnostik di awal pembelajaran. Jadi sebelum materi saya sudah memberikannya. Nah, setelah itu baru saya berikan LKPD. Jadi sudah memberikan asesmen diagnostik ditambah dengan pemberian LKPD yang masuk di asesmen formatif Bu. Nah, ketika pembelajaran tersebut ada enggak sih umpan balik dari Bu Retna untuk siswa setelah melihat hasil asesmen mereka? Umpan baliknya ya tentu ada ya Bu ya, pemberian nilai berdasarkan LKPD yang sudah anak-anak jawab ya Bu ya. Tentunya sudah saya lihat juga dan juga sudah kan dipaparkan juga ya Bu ya. Itu jadi sudah ada sedikit kita mengetahui perihal jawabannya yang banyak-banyak bagus, maksudnya mendekati benar. Jadi umpan baliknya ya memberikan nilai yang bagus yang sesuai dengan hasil itu. Setelah melihat hasil kemarin, ada enggak rencana ke depannya? Pastinya kan kita sebagai guru setelah melakukan pemberian LKPD atau asesmen kan salah satu tujuannya untuk melihat bagaimana sih kemampuan siswa setelah pemberian materi ini. Itu langkah ke depannya ada enggak untuk Bu Retna? Ya, langkah ke depannya ya untuk di materi ini ya
untuk melaksanakan ulangan harian ya Bu ya, ulangan harian agar lebih mereka juga lebih mantap, anak-anak lebih paham perihal materi tersebut. Selain itu juga untuk rencana saya kan masih ada subbab lainnya, nah, dengan melaksanakan model pembelajaran yang berbeda seperti itu. Oke. Itu sudah berkaitan dengan mungkin modul ajar yang Bu Retna berikan, nggih Bu. Nah, ketika pembelajaran kemarin, ada enggak sih hambatan yang Bu Retna alami, baik dari Bu Retna sendiri, mungkin atau dari siswa, atau mungkin dari sarana prasarana yang Bu Retna pakai? Sebenarnya hambatan yang paling utama itu di perihal ini ya Bu, media pembelajaran ya Bu. Karena kan sebenarnya ingin menggunakan handphone, tetapi karena kebanyakan anak pondok itu kan jadi mengurungkan niat untuk itu ya Bu ya. Itu kan sedikit hambatan, tetapi bisa saya akali dengan menontonkan pada LCD proyektor seperti itu. Nah, selain itu hambatan selanjutnya yaitu perihal manajemen waktu. Nah, masih kurang dalam manajemen waktu untuk perihal diskusi, kan ada pembagian kelompok ya Bu ya. Perihal diskusi itu juga kan saya cenderung kayak ayo segera menyelesaikan kayak gitu kan Bu. Masih sedikit ngopiak-ngopiak, masih agak keteteran di manajemen waktu itu. Kenapa saya ngopiak-ngopiak? Karena agar berusaha selesai sampai tahapan akhir dalam pembelajaran. Makanya masih terus juga mendapatkan kritikan dari Bu Nur ya Bu ya, karena katanya terlalu cepat dalam penyampaian. Lah itu kan juga saya terlalu cepat itu juga karena saya berusaha untuk mengejar waktu. Nah, jadi saya masih keteteran di manajemen waktunya. Oke, berarti hambatan yang Bu Retna alami terutama di media pembelajaran. Tapi untuk media pembelajaran Bu Retna sudah punya cara lain, salah satunya mengajak siswa menonton video dari yang sudah Bu Retna tampilkan. Walaupun memang siswa kita hampir 80% ya Bu anak pondok, jadi kalau menggunakan smartphone atau media yang teknologi itu kita benar-benar merasa sulit, jadi harus cari ide lain. Dan untuk waktu sendiri memang kadang kalau kita sudah punya rencana ini tapi kondisi siswanya tidak sesuai, kita kan kayak oh ini harus gimana, berpikir ulang ya, harus putar otak. Nah, itu berkaitan tentang hambatan. Nah, lalu dari hambatan yang Bu Retna alami, kira-kira solusi seperti apa yang bisa Bu Retna lakukan untuk kedepannya? Untuk solusinya ya pasti untuk yang tadi hambatan perihal media pembelajaran, solusinya ya berarti harus selalu menggunakan proyektor ya Bu ya. Itulah. Terus solusi yang lain di manajemen waktu, mungkin saya harus lebih belajar lagi untuk memanajemen waktu, lebih ya pinter-pinternya saya dalam memanajemen waktu sih Bu, seperti itu. Ini tadi Bu Retna sudah memberikan solusi, dalam artian Bu Retna sudah punya rencana ke depannya itu, oh berarti saya harus berusaha dalam salah satunya waktu, Bu, berarti harus belajar bagaimana memanage waktu dengan baik agar tidak terlihat kayak buru-buru ketika mengajar. Lalu berkaitan dengan media juga, mungkin kita sebagai guru ya ibaratnya telalahi ya Bu ya, kita yang tampilkan videonya yang tadinya kita ingin kayak mungkin seperti anak-anak di sekolah lain yang bisa menggunakan teknologi karena kondisi sekolah atau siswanya yang tidak memungkinkan. Jadi ya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Tidak apa-apa, itu sudah sangat luar biasa Bu. Nah, kira-kira dari solusi atau rencana yang Bu Retna tadi sampaikan akan dilakukan mulai kapan Bu? Rencana memperbaikinya harapannya ya setelah dari supervisi itu ya Bu ya, setelah dari supervisi kan sudah mendapatkan arahan atau saran dari kepala baiknya seperti ini. Nah, setelah itu ya setiap saya masuk kelas saya berusaha untuk memperbaiki kekurangan saya ketika mengajar kemarin seperti itu. Terima kasih Bu Retna. Ini sangat luar biasa Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan Bu Retna bisa istilahnya menggali, ternyata oh saya kekurangannya ini, saya akan memperbaikinya seperti ini, itu sudah sangat luar biasa.
saya harap juga kita semua sebagai guru juga bisa ambil hal baik dari saran-saran yang sudah diberikan oleh rekan-rekan kita, utamanya ketika saran itu memang bertujuan untuk hal yang baik, itu bisa memperbaiki diri kita lah. Semoga ya, semoga pembelajaran kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan mungkin bisa lebih mengetahui karakter siswa kita sehingga pembelajaran lebih bisa berpihak pada siswa. Iya, siap. Terima kasih nggih Bu Retna. Bisa-bisa Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.